Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai activity based costing yang beranggotakan saya, Indrika Puspitasari, Nabila Kurnia Lestari, Agisti Lisa Kusuherwati, dan Faris Nur Rashid. Yang pertama yaitu mengenai ABC atau activity based costing. Activity based costing adalah metode penentuan biaya produk yang pembebanan biaya overhead berdasarkan pada aktivitas yang dilakukan dalam kaitannya dengan proses produksi. Selanjutnya yaitu mengenai biaya produksi. Ada 4 materi. Yang pertama yaitu biaya per unit, yang di dalamnya terdapat rumus biaya per unit sama dengan biaya total per jumlah unit diproduksi. Lalu pentingnya penentuan biaya per unit produksi. Dasar penentuan harga, jika manajemen mengetahui biaya produksinya, maka mereka akan dapat menentukan harga yang sekiranya tidak akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Dasar pembuatan keputusan, jika manajemen mengetahui biaya produksi sebuah produk, maka mereka dapat membandingkannya dengan harga jual produk pesaing. Berdasarkan hal tersebut, manajer akan dapat menentukan apakah sebaiknya produk dihentikan diproduksinya atau dapat terus dilanjutkan. Lalu mengenai penentuan biaya per unit produk dengan rumus biaya per unit sama dengan beban total ditambah BTKL total ditambah biaya overhead total per unit diproduksi, lalu biaya sesungguhnya dan biaya normal dengan rumus. Lalu penentuan biaya per unit produksi dengan rumus biaya per unit sama dengan beban total plus BTKL total dan biaya overhead total dibagi unit diproduksi total, lalu biaya sesungguhnya dan biaya normal dengan rumus tarif overhead sama dengan anggaran biaya overhead per anggaran penggunaan aktivitas. Untuk selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai metode penentuan biaya produk. Pada pendekatan konvensional terdapat 2 metode yang lazim dipergunakan, yaitu metode tarif tunggal atau plain weight rate dan metode tarif departemental atau departmental rate. Tarif tunggal terdapat 2 tahapan dalam perhitungan biaya overhead produk. Yang pertama adalah penentuan tarif pembebanan overhead, di mana biaya diakumulasi secara sederhana dengan cara langsung menambahkan semua biaya yang diharapkan akan terjadi selama satu periode dalam satu fasilitas pabrik. Dan setelah biaya diakumulasi, dihitung tarif pembebanannya berdasarkan satu pemicu atau driver level unit. Untuk yang kedua adalah pembebanan biaya overhead, di mana biaya overhead dibebankan total sama dengan tarif overhead aktivitas sesungguhnya. Untuk yang selanjutnya adalah tarif departemental. Tahapan perhitungan biaya produk dengan tarif departemental adalah yang pertama, biaya overhead di seluruh pabrik dibagi dan dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok departemen produksi sehingga didapatkan kelompok biaya departemen. Setelah itu, biaya overhead dibebankan ke produk dengan cara mengalihkan antara tarif biaya overhead departemen dan jumlah pemicu yang digunakan oleh produk departemen tersebut. Saya akan menjelaskan mengenai manfaat dan keterbatasan sistem ABC. Yang pertama, manfaat dari sistem ABC. Yang pertama, pengukuran profitabilitas yang lebih baik. Yang kedua, pembuatan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, perbaikan proses. Yang keempat, estimasi biaya. Yang kelima, penentuan biaya kapasitas tak terpakai. Selain manfaat, ABC juga memiliki beberapa keterbatasan. Berikut keterbatasan yang terdapat dalam ABC. Yang pertama, alokasi. Tidak semua biaya memiliki aktivitas atau pemicu konsumsi sumber daya yang sesuai. Yang kedua, pengabaian biaya.
biaya produk atau jasa yang diidentifikasi oleh sistem ABC cenderung tidak memuaskan semua biaya yang terkait dengan produk atau jasa. Yang ketiga, biaya dan waktu. Salah satu kendala dalam penerapan ABC adalah besarnya biaya aplikasi dan lamanya proses implementasi ABC. Selanjutnya, kelebihan sistem dari ABC. Yang pertama, biaya produk yang lebih akurat, baik pada industri manufaktur maupun industri jasa. Yang kedua, biaya ABC memberikan perhatian pada semua aktivitas sehingga semakin banyak biaya tidak langsung yang dapat ditelusuri pada objek biasanya. Yang ketiga, sistem ABC mengakui banyak aktivitas penyebab timbulnya biaya sehingga manajemen dapat menganalisis aktivitas dan proses produksi tersebut. Yang keempat, sistem ABC mengakui kompleksitas dan diversitas proses produksi modern yang banyak berdasarkan transaksi. Yang kelima, sistem ABC juga memberi perhatian atas biaya variabel yang terdapat dalam biaya tidak langsung. Yang keenam, sistem ABC cukup fleksibel untuk menelusuri sistem ABC juga memberi perhatian atas biaya variabel yang terdapat dalam biaya tidak langsung. Yang keenam, sistem ABC cukup fleksibel untuk menelusuri biaya berdasarkan berbagai objek biaya. Kelemahan sistem ABC. Walaupun penerapan sistem ABC memiliki banyak keuntungan, tetap penerapan tersebut tidak membuat seluruh biaya akan mudah dibebankan pada objek biayanya yang dengan mudah. Hal ini disebabkan biaya-biaya yang dikelompokkan dalam sustaining level ketika dialokasikan seringkali juga menggunakan dasar yang bersifat arbiter. Misalnya, biaya keamanan pabrik merupakan contoh sustaining level. Ketika membebankan hal tersebut pada objek biaya yang berupa produk, maka mungkin digunakan pendekatan yang arbiter, seperti berdasarkan jumlah jam kerja, tenaga kerja, dengan alasan semakin lama proses produksi maka membutuhkan jasa keamanan yang semakin besar. Sekian presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.